Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perannya lah, kemudian ajaran Islam yang sangat agung sampai kepada kita. Mudah-mudahan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada beliau. Halo sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah senang sekali Ustaz bisa membersamai kalian dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan di awal pertemuan ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan bimbingan, Allah berikan ridhonya dalam pertemuan ini. Dan kita berharap diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah sekalian, beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman. Artinya ini adalah bagian dari keyakinan umat Islam yang wajib diyakininya. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satunya. Salah satu saja tidak diimani, maka konsekuensinya akan mengakibatkan keluarnya seseorang dari Islam. Beriman kepada Rasul Allah, sekali lagi, ini merupakan rukun iman yang wajib kita yakini. Kita awali pembahasannya ini dari pengertiannya. Kata Rasul berasal dari kata Rasulun yang artinya utusan. Rasul Allah adalah berarti utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah artinya mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dari Allah yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada beberapa kata kunci sekalian. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugasnya adalah menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu kepada umatnya, ya. Kalau dalam Islam, maka wahyunya itu dalam bentuk Al-Qur'an, ya. Nah, fungsinya sekali lagi adalah untuk dijadikan pedoman hidup, ya. Perjalanan hidup di dunia ini butuh pedoman, ya. Seperti juga ketika kalian bepergian, kita butuh pedoman, ya. Maka hari ini kita mendapati misal ada GPS, ya, untuk memudahkan perjalanan kita. Perjalanan di dunia ini butuh pedomannya, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita Maha tahu kebutuhan kita, maka diciptakanlah pedoman hidup yang memudahkan kita menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Dan contoh aplikasinya ada dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Ini berikut dalil-dalil tentang beriman kepada Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh dalam diri Rasulullah
kamu mendapatkan teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, dan yang banyak mengingat Allah. Anak sekalian, di Al-Ahzab ayat 21 ini ditegaskan bahwa salah satu yang menjadi keutamaan Rasul adalah ia menjadi teladan yang baik buat kita. Penting sekalian untuk memahami bahwa teladan kita itu adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Kalaupun ada kelebihan-kelebihan yang lain, maka itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Seringkali anak-anak muda sekarang itu terjebak ya dalam masalah teladan misalnya. Mereka lebih banyak mengidolakan artis, lebih banyak mengidolakan para pemain sepak bola, ya, atau para selebritis, YouTuber dan sebagainya. Padahal dalam Ahzab ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dijadikan uswatun hasanah atau teladan yang baik itu adalah Rasulullah SAW dalam seluruh kehidupannya. Bagaimana Rasulullah berperilaku terhadap orang yang dewasa, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang tua, itu sungguh menjadi teladan, menjadi contoh yang sangat baik yang harus kita tiru sekalian. Berikutnya kita akan bahas tugas-tugas Rasul. Yang pertama, menyuruh kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah. Seluruh Rasul, seluruh Nabi, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu misi utamanya adalah menjadikan manusia menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sesembahan yang lain. Kita sebagai umat Islam meyakini monoteisme, penyembahan satu Tuhan saja. Ada kepercayaan agama-agama lain yang meyakini Tuhan itu banyak, ya. Ada dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Kita hanya meyakini Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Nah, jangan sampai kemudian kita terjebak juga pada budaya di masyarakat kita. Ada yang meyakini kekuatan roh, meyakini kekuatan makhluk gaib atau benda-benda keramat dan sebagainya. Nah, ini juga harus dihindari karena ajaran Rasul itu hanya mengajarkan pada kita agar menyembah hanya Allah saja. Yang kedua, memberi peringatan yang jelas. Maksudnya apa sekalian? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memperingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu sudah diingatkan. Kamu jangan, contoh ya, kamu harus baik pada orang tua. Kamu tidak boleh berkata atau ya, terhadap orang tua. Itu adalah larangan-larangan Allah yang dimana ada konsekuensinya di akhirat kelak. Jangankan sampai di akhirat kelak, di dunia saja seringkali kita mendapatinya, ya. Dan itu sudah diingatkan, ya. Bentuk-bentuk larangan itu pasti ada akibat buruk yang akan menimpa kita. Contoh, kenapa sih tidak boleh makan homer atau makan minum minuman keras? Ya, tentu kita sudah paham bagaimana minuman keras itu dapat merusak struktur atau merusak tubuh kita, baik secara fisik, mental maupun secara agama yang jelasnya. Ya, disebutkan bahwa ketika kita minum minuman keras maka akan terjadi kerusakan saraf yang luar biasa. Belum lagi tingkat kesadaran yang tidak terkontrol dan sebagainya. Jadi sekali lagi Rasulullah bertugas memberikan peringatan yang jelas, ya. Tadi salah satu contohnya. Berikutnya menyuruh menyembah kepada Allah agar menjadi takwa.
disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 32. Kalau kita saum itu ujungnya la'allakum tattaqun. Hampir semua ibadah ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, ya. Supaya kita bertakwa, supaya kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya membawa berita gembira dan peringatan. Kita sudah mendapatkan kabar bahwa kalau kamu baik, kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat surga yang penuh kenikmatan, di mana di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, sungai madu, sungai air jernih, air putih, terus ada sungai arak dan sebagainya, ya. Tetapi juga Rasulullah memberikan peringatan juga, kalau kamu berdosa maka kamu akan diberikan makanan dari contoh di neraka kamu akan diberi zakum, ya, sebuah buah yang pahit dan berduri, ya. Atau kalau masuk neraka kamu dikasih nanah yang bergolak dan sebagainya. Ada berita gembira, ada peringatan. Berikutnya tugas Rasul yang selanjutnya adalah menganjurkan kepada manusia agar beriman, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 78 sampai ayat 80. Berikutnya membacakan ayat-ayat Allah sebelum diturunkannya azab. Al-Qasas ayat 59. Anak sekalian, alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat terakhir, umat akhir zaman. Kalau kita baca umat-umat zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, itu seringkali mendapatkan azab itu kontan di dunia. Contoh kaum Sodom, ya, atau kaumnya Nabi Lut, itu bagaimana Allah siksa dengan dibalikan tempat atau tanah mereka berpijak begitu. Atau kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kaum Ad, kaum Thamud, itu Allah binasakan masih di dunia. Nah, sebelum diturunkan azab-azab tersebut, itu Allah berikan peringatan terlebih dahulu, ya, pastinya. Berikutnya menjelaskan agama dengan terang benderang dan jelas, ya, dalam surah Ibrahim ayat 4, ya. Berikutnya menceritakan ayat-ayat Allah, menceritakan tanda-tanda Allah, ya. Ya, Allah, kita mendapati sifat-sifat Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Mendapati ciri-ciri Allah, bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang membalas umatnya yang berdosa, Allah kemudian memberikan peringatan yang keras berupa neraka dan sebagainya. Bagaimana sifat-sifat Allah, ya, itu dijelaskan melalui perantara Rasulullah SAW. Berikutnya, sekalian, kita akan bahas pengertian Nabi dan Rasul. Sebagian ulama dan umat Islam ada yang berpendapat setiap Rasul sudah pasti untuk menyampaikan wahyu atau ajaran Allah pada umatnya. Adapun Nabi yang tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, ia bukan Rasul tapi hanya Nabi. Ulama dan umat Islam yang berpendapat seperti itu beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzar bahwa jumlah Nabi ada 124.000 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315. Karena sekalian, sedikit penjelasan. Nabi itu biasanya mendapatkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi cenderung hanya untuk dirinya, atau mendapati risalahnya meneruskan dari Rasul sebelumnya, ya. Kalau Rasul itu dia mendapatkan
ajaran yang berbeda dari Rasul sebelumnya. Yang berikutnya, nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita lewat wahyu. Sedangkan Rasul secara bahasa berasal dari kata irsa yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar'i yang masyhur, nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasul adalah manusia utama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dengan hak mutlak memilih seseorang menjadi rasulnya. Ciri-ciri seorang rasul antara lain seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai akal yang sempurna, berjiwa ismah, jiwa yang mampu mengendalikan diri dari perbuat dosa, dan berasal dari keturunan orang baik-baik. Ini harus digarisbawahi sekalian, Rasul itu seorang laki-laki, jadi tidak ada Rasul yang perempuan. Ini bukan karena masalah mengutamakan atau melemahkan yang lain, tapi tentu Allah Maha tahu ya kenapa yang dipilih hanya laki-laki saja. Berikutnya, mempunyai akal yang sempurna, ya. Bagaimana mau membimbing kalau kemudian ada kekurangan dari sisi akal. Berikutnya, berjiwa isma, tidak mampu jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun Rasul dituntut untuk menjadi seorang tauladan. Ya. Berikutnya, berasal dari keturunan orang baik-baik. Ya. Ini penting juga, bagaimanapun seseorang akan berbeda saat dipandang ya, dari keturunan siapa ia ya. Sederhana saja kita melihat bagaimana misal keturunan Ratu Inggris, maka itu diperlakukan sedemikian rupa ya, diistimewakan dan sebagainya. Berbeda dengan kita yang berasal dari keturunan orang biasa, ya biasa aja gitu. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Berikutnya, perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul adalah 315. Semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Perbedaan Nabi dan Rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi langsung dengan malaikat. Ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala selamat dari percobaan pembunuhan yang dirancang oleh kaumnya. Contoh, Nabi Isa Rasul atau Nabi? Kita bisa menjawabnya, Nabi Isa adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena dia punya syariat baru. Berikutnya juga kalau lihat ciri-ciri ini semuanya terpenuhi. Ya, dia tidak dibunuh oleh kaumnya, tapi Allah selamatkan. Walaupun ya cobaannya luar biasa ya. Berbeda dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu di akhir hidupnya dia digergaji ya. Dengan mukjizat Allah dia masuk ke dalam sebuah pohon ya. Lalu orang-orang Yahudi kemudian menggergaji pohonnya dan meninggallah Nabi Zakaria. Nama-nama Rasul yang harus diketahui, paling tidak ada 25 ya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Al-Mu'min ayat 78.
Jumlah nabi nabi 124.315, di antara mereka adalah rasul, banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Dari jumlah nabi dan rasul dalam Al-Quran diterangkan nama-nama mereka sebanyak 25 orang rasul yang diketahui oleh kaum muslimin, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Demikian anak sekalian ya, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya ya. Usaha cukupkan. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan keapaan mudah-mudahan Allah maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.